Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin majelis sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir duduk di majelis ini sama-sama belajar kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bab yang ke-30, yaitu bab tentang meminta hujan dengan bintang atau dengan benda langit. Bapak Ibu dan anak sekalian, pada pertemuan pekan lalu kita sudah bahas ya, dua dalil, satu dari Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 82, kemudian dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Sekarang kita akan memasuki bab yang ketiga, walahuma, dan dari keduanya, maksudnya keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim, an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah nama tempat. Ismu bi'rin, awalnya adalah nama sebuah sumur, Hudaybiyah. Jadi ada suatu daerah, ada sumur namanya Sumur Hudaybiyah. Lalu akhirnya tempat itu dikenal dengan nama sumur tersebut, Sumya Bi'al Makan. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dia ada di kota Makkah. Antara dari Hudaybiyah itu sebagian masuk tanah halal, sebagian masuk tanah haram. Jadi Makkah itu kan ada area tanah haram, tanah yang dimuliakan, ya, tanah haram. Tapi tidak seluruh Makkah, ada radiusnya, ada garis batasnya. Kemudian dia ini sebagian masuk tanah halal, sebagian masuk tanah haram. Itu Hudaybiyah. Di awalnya dia adalah nama sebuah sumur. Dan pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW sempat berhenti di situ, hampir di situ, saat akan melakukan umroh tahun ke-6 Hijriah. Tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, sehingga beliau tidak bisa masuk ke Makkah. Dihalang-halangi. Maksudnya ada ini al-musyrikun al-bait. Nah, saat Rasul ada di Hudaybiyah itu sholat bersama para sahabat. Lalu kemudian ala isri sama'in kanat minal lail. Ala isri sama artinya setelah turun sama, yang dimaksud di sini al-matar, hujan, kanat minal lail, yang malamnya hujan. Waktu itu Rasul sholat subuh, malamnya hujan, menjadi hujan. Lalu saat beliau sholat subuh, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika Rasulullah selesai sholat, aqbala 'alan nas, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia, kepada orang-orang yang ikut sholat berjamaah di situ. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita lanjut, di sini ada satu hukum fikih ya yang penting untuk diulas.
Jadi Rasulullah itu ketika beliau mengimami sholat selesai, beliau selalu menghadapkan wajahnya ke arah makmum, kepada para jamaah. Ini sunnah. Ini ada di al-imam, ya. Ada seorang imam ketika dia selesai sholat menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Sebagai ulama mengatakan setelah, jadi tidak langsung, tidak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak langsung berbalik, tidak. Ada jeda dulu. Yaitu setelah mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 lalu kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itulah Rasul berbalik menghadapkan wajahnya ke arah para jamaah. Ini sunnah. Menghadapnya ke sebelah mana? Di dalam suatu riwayat dikatakan Rasul menghadapnya ke arah sebelah kanan. Dia agak serong agak ke kanan. Serong enggak lurus, tapi serong ke kanan. Sehingga para sahabat itu senang ketika mereka sholat berjamaah bersama Nabi, posisinya di sebelah kanan beliau. Kenapa senang? Karena setelah selesai sholat akan berhadapan langsung dengan wajahnya Rasulullah SAW. Berhadapan dengan wajah Rasul sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyejukkan bagi para sahabat. Mereka senang berusaha untuk sholat berjamaah di saf depan sebelah kanan. Itu sebabnya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak boleh juga selalu sebelah kanan. Ada kalanya Rasulullah juga menghadapkan wajahnya serong ke arah kiri, ada kalanya. Nah, seperti ini. Ini artinya jangan ke kanan terus, sesekali juga imam perlu menghadapkan wajahnya serong ke arah kiri kepada makmum. Itu ya. Jadi kalau kita beruswah kepada Nabi mengimami sholat, setelah selesai menghadapkanlah wajah imam ke makmum, pihak makmum. Dan bisa juga ke kanan, tapi kadang-kadang ke sebelah kiri. Tapi banyak imam di kampung-kampung terutama itu tidak melakukan sunnah ini. Jadi setelah selesai sholat udah ada ke kiblat, yang nggak peduli kepada makmum. Yang pertama jelas itu sunnah, karena itu selalu wazaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selalu melakukan hal itu. Fungsinya apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, kalau imam menghadapkan wajahnya kepada makmum, imam jadi tahu. Apalagi dia imam rutin. Kalau dulu seorang imam itu seorang pemimpin. Jadi tahu siapa saja para jamaah yang biasanya hadir kok hari ini nggak hadir, kok subuh ini nggak hadir. Tentu nanti akan ditanya, ini Pak Fulan kemana? Kok nggak kelihatan? Oh sakit. Nah, kalau gitu mari kita lihat. Oh ada keperluan keluar kota. Oh berarti kita doakan semoga mudah ya perjalanan sosial. Jadi al-imam yuroi al-ra'iyah. Imam itu memperhatikan rakyatnya atau orang yang dipimpinnya, para jamaah. Nah ini, jadi imam dalam syariat Islam itu, imam sholat sebenarnya tanggung jawab tidak hanya memimpin sholat tapi itu selesai. Memperhatikan para jamaah, siapa yang tidak hadir dan siapa yang kurang sehat, siapa yang punya masalah seterusnya, maka imam lihat. Ini opsinya saya kira penting ya untuk dihidupkan sunnah bagi imam untuk menghadap ke arah makmum sekaligus memperhatikan para makmum tadi. Kalau begitu semua imam, enak tuh masjidnya, ya kan? Jadi diperhatikan oleh imam. Nah, ini Bapak Ibu dari hadis. Nah kemudian tadi katakan bahwa Rasul falamma sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala, lalu Rasul setelah menghadapkan wajahnya ke arah para jamaah, beliau bertanya kepada mereka, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahu enggak kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Rasul bertanya tentang sesuatu. Nah, kata-kata hal tadruna madza qala rabbukum ini ditambah ya, supaya orang fokus apa nih nanti. Maka Rasul menggunakan kalimat tanya agar orang
memperhatikan, agar para sahabat memperhatikan apa yang dikatakan oleh beliau. Karena ini berkenaan dengan masalah syar'i, ya, masalah syariat, bukan masalah kauni. Maka para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat kalau sunnahnya berkaitan dengan masalah agama, masalah syariat, pasti jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Misalnya dalam konteks lain, Rasul pernah bertanya, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apa itu ghibah? Jawaban siapa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Pokoknya kalau ada pertanyaan dari Nabi yang berkaitan dengan masalah syariat, selalu dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasul sendiri yang bertanya. Kalau sekarang kita ditanya misalnya tentang masalah syariat oleh katakanlah seorang ustaz. Ustaz bertanya, apakah antum tahu apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla? Rasul sudah tidak ada. Maka apa jawabannya? Allahu a'lam. Karena Rasul sudah tidak ada. Itu satu. Yang kedua, ketika Rasul masih hidup, kalau ditanya, misalnya ditanya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kauni. Masalah kauni itu bukan masalah syariat, tapi masalah peristiwa alam gitu. Apakah besok akan turun hujan misalnya? Para sahabat apakah menjawab Allah wa rasuluhu a'lam? Tidak. Karena Rasul juga nggak tahu apakah besok hujan atau tidak. Maka yang dijawab Allahu a'lam. Allah yang tahu apakah besok hujan atau tidak. Nah, ini penting penggunaan kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi bagi kita sekarang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ini betul. Kemudian karena mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, maka akhirnya Rasul pun memberikan informasi penting yang akan beliau sampaikan kepada para sahabat, para jamaah. Orang yang berkata, siapa yang berkata Allahu Azza wa Jalla. Ini hadis qudsi. Berarti Rasul menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bilang apa? Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari, sebagian dari hamba-hambaku ada yang beriman denganku dan ada yang kafir. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah ketika dia masuk pagi hari, ada yang beriman kepada Allah, tapi ada juga di antara mereka yang kafir. Kalau yang ngomong ini Allah Azza wa Jalla. Rasul menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Lalu siapa yang beriman dan siapa yang kafir? Rasul menjelaskan, fa'amma man qala, dan ada pun orang yang berkata, ini kaitannya dengan konteks yang terjadi tadi malam di hujan. Fa'amma man qala, dan ada pun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita turun hujan kepada kita karena karunia Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu turun hujan kepada kami, kepada kita disebabkan apa? Bifadlillahi wa rahmatih. Karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang ngomong begitu, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Maka itulah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang atau benda langit. Ini yang benar. Jadi kalau turun hujan, doanya adalah ini. Maka sebagian ulama katakan, kalau doa ketika turun hujan, apa doanya? Doa ketika turun hujan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya apa? Ya Allah, semoga ini menjadi hujan yang bermanfaat. Itu waktu turun hujan. Kalau hujan sudah berhenti, doanya gimana?
bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Nah, orang yang bilang begini kata Allah, mukminun bi wa kafirun bi kawakib. Maka penting ini. Kita kalau sudah selesai hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini Bapak Ibu dan teman sekalian. Kalau bisa dihafalin ini. Kira-kira bisa nggak ngapalin ini? Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Besok ujian ya. Besok nanti ujian besok. Ditanya nanti perwakilan ya. Kita tunjuk nanti. Hafal betul apa enggak? Karena orang ngaji itu harus berubah. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya tidak pernah ngapalin jadi nggak ngapalin. Yang tadinya nggak pernah hafal jadi hafal. Pak Widodo siap-siap ya. Nah, minggu depan, pekan depan insya Allah nanti kita tanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita hafal ya. Apa tadi? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu doanya. Nah kalau doa sebelum hujan gimana? Atau enggak hujan-hujan? Pengen supaya hujan? Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang yang berdoa tadi mutirna bifadlillahi wa rahmatih, padahal kamu minun bi wa kafirun bil kaukab. Kaukab artinya an-najm, dengan bintang atau benda langit. Wa amma man qala mutirna binaumi kada wa kada. Sedangkan orang yang berkata setelah turun hujan dia bilang mutirna binaumi kada wa kada. Turun hujan kepada kami disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Orang bilang gitu. Turun hujan kepada kita karena bintang ini dan bintang. Orang yang ngomong begitu, Rasul bilang apa? Fadzalika kafirun bi. Allah bilang fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang yang ngomong seperti itu dia telah kafir kepadaku, telah mengingkari Allah maksudnya, dan dia telah mengimani bintang. Dia percaya bahwa bintang disebabkan bintang itulah turun hujan. Kalau tidak ada bintang itu maka tidak turun hujan. Maka kalau tidak, maka orang tersebut telah kafir kepada Allah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ada yang Allah berjaya. Nah, ada beberapa faedah penting dari hadis ini, bapak ibu dan hadirin sekalian. Nah, yang pertama, yang dimaksud kafir kepada Allah di sini adalah kafir apa? Apakah kafir yang menyebabkan seseorang keluar dari agamanya atau tidak? Di sini saya ini dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid di Syarh Kitab Tauhid mengatakan orang yang mengatakan mutirna binaumi kada wa kada, berarti dia mengaitkan hujan itu dengan bintang tertentu. Wanasianya atau Allah Azza wa Jalla, dia lupa bahwa hujan itu adalah nikmat Allah. Wa hadza al-kufru, dan kekufuran ini la yukhrijuhu minal millah, tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Artinya kafirnya kafir sugro, kafir kecil, bukan kafir besar. Jadi kalau ada orang ngomong gitu, artinya dia tidak beriman bahwa hujan itu adalah nikmat Allah, dan dia tidak keluar dari Islam. Tapi dia berdosa karena itu. Dia berdosa karena itu. Oleh karenanya dia hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena dia menisbatkan hujan dengan bintang, bukan dengan Allah. Menyandarkan hujan itu turun karena bintang tertentu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kata-kata mutirna binaumi kada ini maksudnya adalah nisbatu al-matari ila an-naumi nisbatan ijadin. Jadi penisbatan itu menurut penjelasan saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul ini, penisbatan hujan kepada bintang ini ada 3. Ini penting. Ada 3 macam. Yang pertama nisbatu ijadin. Nisbatu ijadin. Artinya apa? Penisbatan itu artinya penyandaran. Menyandarkan hujan
kepada bintang nisbatu ijad. Artinya apa? Adanya hujan itu, ijad itu dari kata wujud. Ijad itu dari kata wujud. Penyandaran wujud. Artinya apa? Dia menyandarkan wujudnya hujan, adanya hujan itu kepada bintang. Nah, kalau orang melakukan nisbatu ijad, wa hadhihi syirkun akbar. Ini syirik besar. Maksudnya apa? Ada hujan ini karena bintang itu. Bintang itulah yang menghadirkan hujan ini. Nah, itu namanya syirkun akbar, karena dia menisbatkan hujan dengan nisbatu ijad. Ini penyandaran dalam arti dia mengatakan wujudnya hujan, datangnya hujan ini karena bintang itulah yang mengadakan hujan ini. Itu namanya nisbatu ijad. Ada syirkun akbar, ini syirik besar. Yang kedua, nisbatu sababin. Nisbatu sabab itu, nah, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini? Artinya dia menyandarkan hujan, menisbatkan hujan disebabkan karena ada bintang ini dan itu. Beda sama tadi, kalau tadi bintang itulah yang menurunkan hujan. Itu namanya nisbatu ijad. Tapi kalau dia bilang turunnya hujan disebabkan karena adanya bintang itu. Nah, itu namanya nisbatu sabab namanya. Apa namanya? Nisbatu sabab. Apa arti nisbatu sabab? Menisbatkan Menyandarkan turunnya hujan disebabkan karena ada bintang. Itu nisbatu sabab namanya. Ini juga tidak boleh. Ini namanya syirkun asghar. Syirik itu kedua-duanya tidak boleh, maupun besar, baik kecil maupun apalagi besar. Maka kita harus menjauhi itu, Bapak Ibu dan saudara. Yang ketiga namanya nisbatu waqtin. Nisbatu waqtin. Artinya apa? Menisbatkan, menyandarkan adanya hujan pada waktu munculnya bintang ini dan itu misalnya. Nah, maka nisbatu waqtin ini wahadihi jaizun, ini boleh kalau ini. Turun hujan pada waktu bintang itu muncul, turun hujan. Boleh atau tidak? Ngomong seperti itu. Oh, boleh. Pada waktu ada bintang itu kok turun hujan. Nama itu namanya nisbatu waqtin. Menisbatkan hujan bersamaan dengan waktu munculnya bintang. Itu beda dengan yang dua tadi. Nah, kalau menisbatkan turunnya hujan pada waktu ada bintang bulan, jadi pas ada bintang bulan, pas hujan ada bintang bulan. Bisa dibolak-balik itu, ini boleh. Ini boleh. Nah, jadi menisbatkan dalam arti waktu boleh. Karena ini penting, ada huruf ba yang tadi di sini. Mutir Nabi Nawi kada wa kada, huruf ba di situ ada dua fungsi. Ba yang pertama dalam arti sababiyah, berarti disebutnya nisbatu sabab, itu nggak boleh. Tapi huruf ba dalam teori bahasa Arab ada kitab judulnya Mu'jamul Adawat di Lughatil Arabiyyah. Kamus Mu'jam al-Ma'anil Adawat di Lughatil Arabiyyah. Kamus tentang makna huruf-huruf al-adawat, huruf-huruf dalam bahasa Arab atau di Quran Karim, dalam Al-Quran Karim. Huruf ba itu artinya bisa sebab, disebabkan karena, itu ba. Atau bisa itu maka disebutnya ba sababiyah. Huruf ba gitu ya. Tapi bisa juga huruf ba maknanya adalah pada waktu. Pada waktu. Nah, itu namanya ba zarfiyah. Namanya ba zarfiyah. Ba zarf, keterangan waktu. Nah, kalau ada orang mengatakan, perhatikan tadi hadisnya, mutirna binawi kadawakad. Kalau ada orang mengatakan ini kan Nabi bilang tadi, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Itu dalam arti ba sababiyah. Tapi kalau dia mengatakan ini maksudnya mutirna binawi kadawakad itu waktu, dia bicara waktu, turun hujan waktu ada bintang bulan, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena huruf ba
bisa bermakna zor. Tetapi untuk menghindari kesamaran sebaiknya tidak dilakukan. Karena Nabi katakan dalam hadis ini artinya sababiyah. Nanti sama orang, karena belum setiap orang nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau dia pernah belajar bahasa Arab, dia tahu bahwa huruf ba itu artinya adalah zor, keterangan waktu. Kalau dia tahunya cuma itu, kalau dia ngomong ini nggak ada masalah, dia nggak dosa. Karena dia tahunya cuma itu. Tapi kalau dia udah tahu bahwa huruf ba itu bisa jadi maknanya sabab atau bisa jadi waktu, ini nggak boleh. Lalu gimana? Kalau kita menisbatkan hujan bersamaan dengan waktu munculnya bintang kurang misalnya, maka katakanlah mutirna fi naui kada wa kada. Turun hujan kepada kami fi pada waktu ada bintang ini. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Ini di antara faedah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi saya kira ini beberapa keterangan penting terkait dengan dalil yang ketiga. Intinya tadi janganlah menisbatkan hujan dengan nisbatul hujan atau nisbatul sabab kepada bintang. Jangan, karena itu kita terjerembab kepada kesyirikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah. Amin. Semoga Allah memuliakan kita semua. Amin. Nah, dalil yang terakhir sudah. Walau ma fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqana kada wa kada. Dan dalam hadis Bukhari Muslim sekalian, hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maknamu maksudnya arti dari apa yang disebutkan tadi di atas. Fihi di dalamnya qala ba'dhum, sebagian dari mereka berkata laqad sadaqana kada wa kada. Maka telah benarlah bintang ini dan itu. Kemudian Allah turunkan surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82. Nah, ini berkaitan dengan dalil yang pertama. Jadi wataj'alu la rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian kepada bintang. Jadi bintang dianggap rezeki yang maksudnya hujan. Adanya hujan lalu kalian sandarkan hujan itu kepada bintang. Annakum tukadzibun, kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan surah Al-Waqi'ah ini, maksudnya kata rezeki dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82 itu maksudnya di antara maknanya adalah menisbatkan rezeki menisbatkan hujan kepada bintang itu maksudnya. Mari kita perhatikan lengkapnya ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kata Allah. Fala uqsimu. Bapak Ibu, apa nih fala uqsimu? Aku bersumpah. Kok ada lahnya fala uqsimu, enggak uqsimu? Harusnya kan aksama yuqsimu, uqsimu, aku bersumpah. Kok ada kata fala uqsimu? Apa fungsi huruf lam di situ? Sebagian orang bertanya-tanya, kok fala uqsimu bimawaqi'in nujum? Kan la itu artinya tidak. Bapak Ibu sekalian, huruf la juga artinya macam-macam juga. La itu bisa berarti larangan, la bisa berarti menafikan, la bisa berarti litanbih. Larangan itu misalnya la tasrob, la tasrob. Artinya apa? Jangan minum. Tapi kalau la tasrob, anta la tasrob, apa ya? Anta la tasrob, artinya apa? Kamu tidak minum. Sama nggak artinya? Jangan minum dengan kamu tidak minum. Sama atau tidak? Lain. Sama-sama lah. La yang pertama la tasrob artinya jangan minum. Kalau la tasrobu, bedanya apa? Kalau huruf la tasrob, kalimat yang datang setelah la, kata kerja, sukun huruf terakhirnya, kirinya itu berarti tandanya itu la nahiyah, larangan. La taqra, la taqul, la tasrob, la tanam, la tusalli, la taqum, la tajlis, dan terusnya. Huruf terakhir sukun.
Tapi kalau la tasrobu, la takulu, la takra'u, artinya tidak, kamu tidak minum, kamu tidak makan, kamu tidak membaca. Itu bukan larangan, tapi menafikan. Itu namanya la nafiyah. Tapi ada juga la tanbih. Di sini contohnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah, la di sini fungsinya untuk supaya orang fokus perhatian. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Orang supaya perhatikan. Lalu Allah bilang, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan seterusnya sampai ayat 82 surah Al-Waqiah. Saya baca lengkap ayatnya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya kalau kalian tahu ini adalah sumpah yang besar. Jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang, dan ini sumpah yang besar kalau kalian tahu. Ketika Allah akan menjelaskan sesuatu yang penting, Allah pasti bersumpah. Pasti menggunakan kata sumpah. Terserah Allah mau bersumpah dengan nama apa saja. Kalau kita baca Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata sumpah. Huruf sumpah itu ada 3, ada wa, ada ta, ada ba. Misalnya wal asri, itu sumpah demi masa. Wadduha, demi waktu. Wattini, demi buah. Wasyamsi, demi mata. Wadduha. Allah nggak bebas, terserah mau bersumpah dengan apa saja boleh. Tapi kita makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Berarti gimana kalau kita mau sumpah? Wallahi, udah itu, nggak boleh tambah-tambahin. Saya beberapa hari pernah ngeser ya, ada kata-kata seorang Habib kalau nggak salah, mantunya Anas kalau nggak salah. Beliau mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Itu nggak boleh, itu syirik. Karena mensejajarkan Allah dengan Rasul. Rasul sendiri bilang, wala tahdi. Man halafa bi ghairi Allah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia sudah syirik. Maka hati-hati, karena banyak tokoh. Berkali-kali ya, saya di TV pernah waktu lihat berita waktu itu ada seorang ustaz ini pernah di TV sering muncul. Waktu dia diwawancara, dia ingin menegaskan bahwa itu tidak terjadi pada dirinya. Beliau bilang, Allah, demi Allah dan demi Rasulullah. Beliau bilang tegaskan. Itu banyak sekali dicontoh oleh banyak orang. Dulu waktu ada aksi di Riau, waktu yang warisan mau aksi itu, panitia penyelenggaranya seorang ustaz. Dia mengatakan waktu diwawancara, demi Allah dan demi Rasulullah. Itu nggak boleh. Itu tak apa. Ini perlu disampaikan karena Nabi tadi bilang man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Tapi Allah terserah. Allah bebas. Dan Allah memang bersumpah dengan menyebut nama makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita tidak boleh. Gitu ya. Namanya emang mantap kan? Demi Allah dan demi Rasul. Kan mantap tenang gitu kan. Tapi terasa mantap tenang padahal itu sih. Demi Allah saja sudah cukup. Dan memang harus seperti itu. Nah ini. Lalu innahu al-Qur'an karim. Allah menjelaskan yang penting. Ketika Allah bersumpah, apa penjelasannya? Akan dijelaskan yang itu penting tentang Al-Qur'an. Innahu al-Qur'an karim. Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi Al-Qur'an itu kitab yang mulia, kitab suci. Ada seorang tokoh liberal, dia bilang, mana dalilnya kalau Al-Quran itu kitab suci? Nah dia nggak baca. Dia menantang, mana coba tunjukkan kepada saya kalau Al-Quran itu kitab suci. Tapi waktu itu dia ngomong ya di medsos. Nah saya nggak ada balas senang, nggak ada yang balas senang itu. Tapi kalau di medsos senang jadi buzzer itu nanti tambah banyak respon, tambah uangnya banyak ya. Ada dalilnya ini surah Al-Quran. Inna
innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah kitab yang mulia. Kitab mulia ya berarti kitab suci. Gak boleh sembarangan kita meletakkan Al-Quran dan menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunia. Fil kitabim maknun, yang tersimpan di dalam kitab maknun itu yang terpelihara, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Nah ini, coba saya minta Bapak itu perhatikan. La yamassuhu, kalau ada pembantu saya bisa tuliskan. La yamassuhu illal mutahharun. Jelas nggak soal saya? Jelas ya? Apa kata yang datang setelah huruf la? Kalau saya ulangi ya. La yamassuhu illa mutahharun. Pertanyaan saya, apa kata yang datang setelah huruf la? Yamassuhu. Saya mau kembalikan ke teori tadi. Huruf la itu ada beberapa makna tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu, kata la di sini kan saya kasih ciri-ciri. Kalau la yang artinya jangan cirinya gini, kayak artinya tidak cirinya gini kan sudah tadi ya. Masih ingat ya cuma kira-kira ya. Ini baru beberapa menit, bukan belum 1-2 hari ya. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Kira-kira la ini apa artinya? Tidak atau jangan? Menafikan. Tidak atau jangan? Tidak. Oke. Apa ciri-ciri la yang artinya jangan? Tadi ciri-cirinya. Kata yang datang setelahnya, huruf terakhirnya sukun. Ini tadi sukun atau tidak? Yamassuhu sukun atau tidak? Hah? Yamassuhu sukun atau tidak? Tidak sukun. Tapi dom. Nah, berarti la apa ini? Tidak. Bukan larangan. Tapi banyak orang menggunakan ayat ini sebagai dalil larangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Iya kan? Ya. Kalau dulu Bapak Ibu di Quran Tempo dulu pasti hampir di cover Qurannya itu ada tulisan ayat ini. Surah Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illa mutahharun. Artinya apa? Mereka mengartikan tidak boleh. Jadi bukan tidak tapi jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Padahal kalau kita lihat teks aslinya nggak begitu. Nah ini ada namanya al-aqto asalnya, kekeliruan yang kaprah, udah menyebar dianggap sebagai suatu kebenaran. Banyak nggak di kita itu keliru? Sebenarnya keliru, tapi dianggap benar. Banyak atau tidak? Banyak. Sehingga para ulama itu menulis kitab Al-Aqto As-Sa'iyah fil Aqidati wal Ibadati wal Mu'amalah. Itu penting. Kesalahan-kesalahan yang sudah menyebar di tengah kaum muslimin dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Itu ada kitabnya. Termasuk dalam mengartikan ayat dalam Al-Quran. Bapak Ibu, walaupun memang di dalam memahami ayat 79 surah Al-Waqiah itu ada 4 tafsir. Satu tadi, tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya suci dari hadas besar, hadas kan? Kecil. Maka orang yang punya wudu, apalagi junub, apalagi haid, apalagi nifas, nggak boleh pegang Quran. Rasul sendiri pernah bilang kepada Nabi SAW, la yamassul Quran illa wa huwa tahirun. Tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi ada yang mengartikan yang kedua, tidak bisa memegang atau menyentuh Al-Quran kecuali makhluk Allah yang disucikan. Kata mutahhar itu artinya pasif, bukan aktif. Kalau aktif, mutahhir. Illa mutahhirin. Nah itu aktif, orang yang aktif punya wudu. Tapi kalau mutahhar, Allah yang mensucikan. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh Quran kecuali makhluk yang Allah sucikan. Siapa? Malaikat. Malaikat Allah sucikan.
Hanya mereka yang bisa menyentuh Quran di mana? Di Lauhil Mahfuz, karena innahu Al-Quran Karim di kitabim maknun, sesuai dengan dua ayat sebelumnya. Itu makna yang kedua. Tafsir yang ketiga, la yamassuhu illal mutahharun, artinya tidak boleh memegang Al-Quran, bukunya itu Quran, kecuali orang-orang yang suci, disucikan. Siapa? Orang-orang Islam saja yang boleh. Selain orang Islam nggak boleh pegang Quran. Maka Rasul melarang para sahabat kalau mau pergi ke negeri orang kafir jangan baca Quran, jangan bawa Quran, jangan bawa Quran, karena nanti akan dipegang oleh mereka. Orang musyrik itu najis. Dalam Al-Quran Allah bilang innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang syirik musyrik itu, orang kafir semua orang musyrik, najis. Ada itu ayat. Berarti orang beriman itu tidak najis, tapi najis hukmi, bukan najis fisik ya. Mereka najis itu kan merusak akidahnya. Tapi kalau kita sentuh, bersalaman sama orang Nasrani, sama orang kafir, habis itu antum cuci tangan antum. Wah, najis saja enggak. Boleh bersentuhan dengan mereka. Bukan najis fisiknya, tapi najis apanya? Keyakinannya itu. Innamal musyrikuna najis. Tapi memang mereka tidak boleh pegang Quran. Nah, di zaman kita sekarang bukan hanya mereka berani pegang Quran, bahkan mereka bakar Quran, mereka injak-injak Quran. Semalam udah berani sekali. Padahal dulu megang aja nggak boleh, orang kafir nggak boleh. Lebih aneh lagi di gereja nggak tahu yang baca Quran itu orang kafir apa muslim? Mau Natalan, udah suaranya enak kan begitu. Baca Qurannya nggak bener, habis itu campur-campur dengan Injil, ngajarnya kuadrat ngajarnya, bagus suaranya. Nah ini, nggak tahu itu orang kafir atau orang muslim. Kok bisa baca Quran? Ya bisa saja orang kafir. Dia belajar, satu tahun dia belajar untuk demi Natalan gitu. Sehingga ada kesentuh, lagi sampai peserta gitu. Nah gitu. Itu ya. Jadi orang kafir itu nggak boleh pegang Quran. Itu jadi maksudnya tidak boleh pegang Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya orang Islam. Orang Islam itu dia punya wudu atau tidak berarti boleh pegang Quran. Mana yang ketiga? Terakhir, mana yang paling dasar ini? Di dalam tafsir Fidilal Quran, saya tutup. Beliau memaknai yang dimaksud la yamassu ini beda dengan tiga di atas. La yamassu bu itu kata ganti, artinya dia. Itu roji kembalinya kepada Quran semua. Tadi jangan pegang Quran. Al-Quran tidak bisa disentuh. Bu itu Quran. Tapi dalam tafsir Fidilal Quran, makna bu di situ bukan Quran, tapi manusia, orang, kita, hati kita. Nah, la yamassuhu pelakunya Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa menyentuh hati seseorang. Jadi yang nyentuhnya Quran. Al-Quran la yamassuhu tidak bisa menyentuh hati orang illal mutahharun, kecuali orang yang suci hatinya, bersih hatinya. Jadi Bapak Ibu, konsekuensinya, maklumnya, kalau Bapak Ibu baca Quran, lalu hati panjenengan nggak tersentuh. Pernah nggak Bapak Ibu baca Quran? Udah lancar aja baca, sama sekali nggak tersentuh hatinya. Pernah? Aku sering. Sering. Berarti apa artinya? Hati kita Quran kita baca nggak kesentuh sama sekali kita. Kotor berarti. Tapi pernah nggak Bapak Ibu mengalami saat baca Quran tiba-tiba Bapak Ibu sedih, nangis, menetes air mata? Walaupun mungkin nggak paham-paham banget, tapi kesentuh gitu. Pas dengerin orang baca Quran, renyuh Bapak Ibu. Pernah ngalami situasi seperti itu? Itu tanda berarti saat itu hati kita lagi bersih. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau ada orang baca Quran atau mendengar orang lain baca Quran, hatinya kesentuh. Wah itu berarti Bapak Ibu kita semua sedang dalam keadaan bersih. Karena merdu suaranya itu tilawatil Quran itu. Gimana? Karena tersentuh merdunya suaranya. Ya, termasuk itu ya. Ada orang baca indah banget suaranya Ya. kan? Indah saking enaknya, lalu tersentuh kita. Nah, itu termasuk. Jadi Quran menyentuh hati kita. Berarti hati kita lagi bersih.
Tidak semua orang dengar orang baca Quran suaranya enak, kesentuh, tidak semua. Maka tadi itu mafhum yang bisa kita pahami dari tafsir yang keempat. Nah itu jelas ya. Jadi ada 4 tafsir tadi. Tapi yang paling lemah di antara 4 itu mana? Yang pertama tadi, yang jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci, karena disitulah kan bukan jangan, tapi tidak. Tapi memang kalau jangan menyentuh Quran ada dalilnya dari hadis Nabi. Tadi la yamassu al-Qur'an illa wa huwa thahirun. Bapak Ibu, maaf, Quran waktu zaman Nabi, Quran itu sama nggak dengan itu? Itu apa namanya tuh? Nah, ini namanya mushaf. Yang nggak boleh disentuh apa? Quran. Jadi Bapak Ibu, jenengan yang nggak punya wudu, ibu yang sedang haid, boleh nggak pegang mushaf? Boleh atau tidak? Boleh. Mushaf boleh. Yang nggak boleh pegang Quran. Mana Qurannya jadi? Ayo, kalau itu pegang mushaf, Qurannya mana? Misalnya. Nah, nah ini Bapak Ibu, aduh maaf, nggak rusak ya? Ini namanya mushaf. Qurannya itu ini Qurannya, dalamnya ini Quran. Nah kalau kita nggak punya wudhu, jangan pegang ininya, pegang mushafnya boleh. Kalau dulu waktu saya kecil bahkan banyak orang meyakini orang nggak punya wudhu atau orang haid boleh, yang penting Quran terjemah katanya gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, ini mushaf bukan Quran, Qurannya yang ada di dalam. Nah kalau kita nggak punya wudhu, ibu yang sedang haid jangan pegang ini. Tapi kalau pegang ini boleh atau tidak? Boleh. Jadi ada Quran di bawah, ibu lagi haid, udah ambil saja karena ini mushaf. Paham ya? Karena waktu zaman Rasul kan belum ada mushaf. Maka Rasul bilang, "La yamassul Quran illa wa huwa thahir." Jadi baik sekalian, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Cukup dulu ya. Jadi kalau sudah bisa, mohon maaf di waktunya kepanjangan. Nanti kalau ada yang bertanyakan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah.